Kembali lagi dengan Ustazah Aulia. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Siapkan buku dan peralatan tulisnya teman-teman. Indonesia mempunyai banyak keragaman. Dari keragaman budaya, bahasa, suku, dan lain-lain. Dari keragaman suku di Indonesia, terdapat banyak sekali cerita rakyat dari daerah masing-masing. Contohnya yang ada di buku halaman 64 yang berjudul Asal Mula Gunung Lopo Batam. Di dalam teks cerita rakyat ini terdapat berbagai informasi. Untuk kita mendapatkannya, mari kita baca paragraf pertama. Ada yang tahu teman-teman informasi apa yang dapat diperoleh dari paragraf pertama? Ya, betul. Informasinya adalah ada bocah laki-laki bernama Erang yang kedua orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh raksasa jahat. Cerita rakyat itu dapat tersebar luas karena adanya cerita dari lisan ke lisan yang didengar oleh telinga. Nah, sesuatu yang didengar oleh telinga disebut bunyi. Bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan bunyi disebut energi bunyi. Kekuatan bunyi. Kita dapat mengukur kekuatan bunyi dengan satuan desibel. Manusia dapat mendengar sampai 120 desibel. Jika lebih dari 120 desibel akan merusak telinga manusia. Itu tadi informasi mengenai bunyi. Bunyi itu dapat didengar manusia menggunakan telinga. Mari kita simak video tentang telinga berikut ini. Telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Kok
koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Jadi proses terdengarnya sebuah bunyi pada telinga adalah seperti ini. Bunyi masuk ke daun telinga, melalui liang telinga, martil, landasan, sanggurdi, kemudian menuju ke tingkap jorong. Hal inilah yang kemudian menyebabkan cairan limfa di rumah siput bergetar. Karena bergetar, maka ujung saraf terangsang dan urat saraf pendengaran menyampaikan ke otak besar yang kemudian diolah sehingga kita bisa mengenali bunyi. Ya, itu tadi penjelasan mengenai telinga. Sekarang Ustazah punya video. Tari Pakarena, simaklah baik-baik menggunakan telingamu dan perhatikan gerakannya. Untuk dapat melakukan tari tersebut, kita harus bekerja sama dengan baik. Nah, tari tersebut merupakan kerjasama antar teman. Selain kerjasama antar teman, ada juga kerjasama di masyarakat. Mari kita simak bentuk-bentuk kerjasama di masyarakat. Bentuk kerjasama di masyarakat. 1. Hidup rukun dengan masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan nyaman. 2. Tolong-menolong dalam masyarakat dengan ikhlas dan tidak mengharap imbalan. Contohnya, saat terjadi bencana alam. 3. Gotong royong sering dilakukan masyarakat di pedesaan, bertujuan untuk meringankan pekerjaan. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Ustazah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.